Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi Pak Okta. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat, Alhamdulillah. luar biasa. Sehat luar biasa. Bosan tidak lihat Pak Guru masuk di kelas kalian nih? Enggak, Pak. Tidak Sedikit Pak, bosan, senang Pak. Pak. Yang kompak semuanya. Unmut ya. Dengar suaranya dulu. Ya, satu kelas. Bosan enggak lihat Pak Guru nih masuk? Sedikit bosan, Pak. Aduh, apa alasannya sedikit bosan Pak? Slamet. Sering ketemu soalnya, Pak. Oh, sering ketemu. Apa yang buat bosan itu? Pak Okta terlalu tampan. Aduh, jadi tak enak nih Pak Guru nih. Aduh, betul kan lu baju? Mungkin belum rapi kali. Rapikan dulu ya. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita, anak-anak, Bapak persilahkan untuk Yulian ya memimpin doa. Silahkan Yulian. Oke, teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Yulian yang telah memimpin doa. Lihat kebersihan kelas kalian ini juga. Aduh, ada yang buang sampah nih. Sampah apa itu, anak? Siapa itu dekat? Itu Pak, makan tadi nggak dibuang Pak sampahnya Pak. Dekat Slamet itu. Dekat Slamet itu. Ada sampah. Slamet. Sopi habis makan sosis enggak dibuang nih, Pak. Sopi, Pak. Siapa nih yang siapa yang piket hari ini yang bertanggung jawab? Atau... Yulian piket, Pak. Enggak mau membersihkan Yulian. Itulah. Saya udah dibuang itu. Buang dulu, Slamet, buang dulu sampahnya. Ya, saya udah buang dulu. Genteng tadi juga. Ya. Bocor sekolahnya. Jadi Bapak absen dulu nama-nama kalian ya. Di kelas ini. Baik, Bapak. Ya. Yang namanya Sophia Lacuba. Hadir, Pak. Nama artis ini ya, Sophia Lacuba. Kemudian Slamet Raharjo. Ada Slamet. Selamat Budi Utomo, Pak, namanya, Pak. Oh ya, Slamet itu Utomo. Kemudian Robi hadir. Hadir, Pak. Rika hadir. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Novita hadir. Hadir Pak, selalu Pak. Ya, kemudian Yulian. Iya, Pak, hadir, Pak. Abin hadir. Iya, Pak. Meli Guslow, Pak. Iya, Meli Guslow. Ada, Pak. Ada. Ya. Bagus. Haryoko. Pada Haryoko. Tadi ada Pak ke kantin. Kantin? Ya Pak. Ini udah jam berapa ini kita masuk kok masih ke kantin? Siti Nurbaya. Ada Siti? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Yeni. Hadir? Hadir Pak. Ya, Robi. Hadir, Pak. Ya, hadir. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua. Selanjutnya untuk kita memasuki materi pelajaran ini, mungkin Bapak sampaikan dulu ya materi pelajaran kita yang terdahulu karena kita ini udah berganti materi pelajaran atau materi bahasan ya. Yang dulu bab pertama, sekarang kita masuki bab kedua. Masih ingat anak-anak pelajaran kita bab pertama dulu? Yang terakhir. Jadi untuk kali ini Bapak menanyakan sebentar ya materi kita yang terdahulu supaya tidak lupa. Apa itu Pancasila anak-anak? Ayo. Siapa yang mau jawab? Negara Pak. Iya, ada yang mengatakan dasar negara. Ya. Dasar negara Indonesia Pak, yang nggak dimiliki bangsa lain Pak. Tapi yang menyerupai bentuk burung Garuda itu seperti apa? Di Slamet. Ayo. Burung Garuda.
Ya, seperti Katanya menyerupai seperti burung apa itu? burung elang, Pak. Iya, Rajawali. burung elang yang nampak ya, yang nampak nyata sekarang Ya, seperti Rajawali apa gambarannya. elang? Iya. Kalau burung rajawali pernah melihatnya nyatanya. Ya. Ya yang kalian lihat. Kalau apa yang dikatakan Slamet tadi itu misalnya burung garut apa elang itu ya. Nah, burung elang itu memang itu yang menyerupai dari ya. Nah, jadi pada bahasan kali ini kita ya masuki itu tentang norma. Ya. Bab kedua ini, norma dan keadilan. Nah, ini pada bab kedua ini kita ya akan masuki itu norma dan keadilan. Nah, lebih detailnya lagi itu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajarannya coba bacakan dulu Haryoko. Haryoko. Iya, Pak. Tujuan pembelajaran kita pada hari Tujuan ini. pembelajaran kita hari ini, Ya. Bacakan pada dulu. akhir proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian norma dan menyebutkan 4 macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, Pak. Cakep, bagus. Kemudian menyebutkan 4 macam norma. Masih ingat norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, anak-anak? Masih, Pak. Iya. Walaupun ini materi baru, mungkin kalian sudah belajar di rumah ya mengenal materi ini. Udah dong, Ya, Pak. karena ini Belum, materi. Pak. Oh, ada yang belum juga membaca ya. Ini tidak sempat belajar ya, Slamet. Tidak sempat, Pak. Lain kali ya, walaupun kita bantu-bantu orang tua, usahakanlah bawa buku juga. Hanya berapa menit saja kita bisa belajar atau baca-baca sambil bantu orang tua, kan bisa juga begitu. Kemudian kita lihat materi pembelajaran ini, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Coba baca Novita. Pengertian norma itu adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Juga dapat diartikan bahwa ketentuan ini mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Apa yang dikatakan si Novita tadi ya, yang telah dibaca, ini mengenai materi kita ya, tentang norma itu sendiri. Ada yang namanya norma Kak, di kelas ini? Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Atau ada keluarga yang namanya Norma? Ada tidak? Tidak ada. Artinya intermezzo saja ya Pak Guru tadi. Ini maksud dari norma ini adalah suatu aturan ya, ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, itu digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada norma bagaimana dalam kehidupan kita ini, terutama di sekolah ini aja lah. Kalau tidak ada norma, Kalau bagaimana? tidak ada norma, menurut saya Pak, hidup kita akan amburadul Pak. Oh, iya, bagus. Ya, kalau tidak ada norma mungkin hancur, ya, atau berantakan yang hidup kita ini. Si Haryoko, gimana Haryoko? Kalau Ya, tidak ada Pak. norma di dalam rumah tangga, gimana di rumahmu? Di rumah tangga, Pak, rumah saya, Pak. Iya, kalau tidak ada norma Di atau keluarga aturan. ya. Kalau tidak ada aturan di dalam rumah tangga, nanti Bapak sama Ibu sering berantem, Pak. Iya. Berantem. Mungkin ada pertengkaran ya, tidak harmonis dalam rumah tangga ya. Kemudian kita lihat di situ ada macam-macam norma di situ. Nah, coba bacakan si Saya Pak, saya. iya, Sophia. Ayo, Sophia, ada berapa norma itu norma? Ada 4 macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Iya. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Ya, bagus ya. Jadi Bapak harapkan nanti kalian ya, ini ada kelompok
Nah, di sini kita lihat tugas kelompok ada norma kesopanan. Nah, lihat gambar ya, kalian amati nanti gambar-gambar ini. Norma kesusilaan, nah, kemudian norma hukum, nah, lanjut lagi, dan norma agama. Nah, ini ada perintahnya di situ. Amati gambar tersebut di atas. Dan ingat kelompoknya? Yo. Ingat? Sudah? Ingat, Pak. Ya, catat ya, jangan lupa. Nanti lalu, Pak, saya kelompok berapa? Lupa. Maklumlah hayalan pikiran entah kemana. Orangnya di sini, tahu-tahu pikirannya ke seberang lautan sana. Nah, itu mempengaruhi juga ya dari belajar kalian. Nah, coba kita, Bapak beri kesempatan dulu untuk kalian mencari, mendiskusikan pengertian norma, ya. Kemudian berilah contoh yang sebanyak-banyaknya ya, yang Anda ketahui dari macam apa norma itu sendiri, serta sanksinya. Paham, anak-anak? Paham. Nah, kalian tunjuk siapa yang jadi ketuanya. Bisa kelompok 1. Siapa ketuanya di sini? Sofia, Pak. Oh, boleh. Ini sama Sofia lagi. Oh, iya, enggak apa-apa. Bagus. Kesusilaan, siapa kelompoknya? Boni, Pak. Boni. Iya, Boni. Kemudian kelompok 3, siapa? Novita, Pak. Iya, Novita. Kemudian kelompok 4. Yeni, Pak, Yeni. Iya, Robi. saja. Robi, mau Robi? Jadi ketua kelompok. Oh, enggak mau. Gimana Yeni? Mau enggak? Jadi ketua kelompok. Tadi Aryo nyuruh Yeni katanya. Amat. Iya. Ya, harus mau ditunjuk itu. Nah, tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap kelompoknya. Ya, kita persilahkan dulu ya. Nanti kelompok 1 tampil ini mempresentasikan misalnya tentang apa yang ya arahan Pak Guru ya, tugas kelompok ini dipresentasikan depan. Pak, saya mau tanya sebentar, Pak. Iya. Ini perbedaan Robi di kelompok 1 dan kelompok 4 itu apa, Pak? Iya, ada ini Itu tadi. Robi itu, Pak, Alex, Ya. bukan. Satu, Itu Robi ya. Alexander dengan Robi Tolo-Tolo. Iya. Ya masa kamu lupa sih, teman kita kan ada 2 Ya, namanya Robi. Robi Alexander sama Robi Tolo-Tolo. Iya. Tuh. Robi. Yang satu itu Robi A, yang satu Robi B gitu. Robi T ya. Robi T. Nah, biar Robin Hood. Robi apa Nah. tadi? Tolo-tolo. Nanti marah orangnya, kalian ganggu temannya. Pak Yulian, Robin Hood. Nah, enggak apa-apa Robi ya. Enggak. Ya, kita berarti ketukar, Pak. Ayo, itu Robi A di saya. Sampai itu Robi T dimasuk di kelompok sampean. Ah, tukar dulu. Nah, ini. Ya, silahkan kita maju mempresentasikan itu dari kelompok 1 dulu. Ayo, kelompok 1. Silahkan di depan mempresentasikan. Siap? Kelompok 1? Ya, Pak. Ya. Silahkan bacakan apa yang kamu dapat Baik. dari informasi, mendeskripsikan pengertian norma itu sendiri, kemudian berilah contoh sebanyak yang kelompok kamu ketahui ya. Oh, ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian norma. Norma adalah aturan yang ada dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Ya. Nah, contohnya ada norma agama, yaitu kita itu beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Norma hukum itu kalau berangkat aman. ke sekolah itu pakai helm, Pak. Jadi enggak itu, Pak, enggak boleh enggak pakai helm, harus pakai helm, Pak. Oke, saya menambahi Ah, ketua lihat, kelompok. Ah, Saya sebagai sekretaris yang setia. iya. Oke. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi pemerintah Iya. yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi hukum.
Iya. Contoh norma hukum ya Pak ya, apabila mencuri kemudian dilaporkan ke polisi Nah, itu Pak, itu contoh norma hukum. Jadi kita tidak boleh mencuri teman-teman. iya. Ingat itu perbuatan melanggar hukum. Iya. Kalian jangan bilang di kantin makan 3 OT-OT padahal kalian habis 5. Itu juga mencuri. Nah, itu contoh yang tidak baik tuh, ya. ayo siapa yang biasanya kayak gitu, ayo sadar diri. Itu contoh yang tidak baik. Selamat, Bapak. selamat. Sama Haryoko itu biasanya. Ada lagi contohnya Pak, di kantor polisi ada orang merokok di belakang Pak. Iya. Itu tidak boleh ditiru ya. Itu nggak boleh. Ya, kalian sebagai anak sekolah ya, jangan dulu lah merokok. Skripsi pengertian norma itu ya. Nah, norma apa? Hukum. Itu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Dan mengikat. Iya. Kemudian contoh-contohnya yang telah diberikan oleh teman-teman tadi dari kelompok 1 mungkin serta sanksinya. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk menanggapi atau berikan saran atau masukan atau Barangkali ada yang menyanggah. bertanya, silakan bertanya yang sulit-sulit. Ayo, silakan. Saya Pak mau nanya Pak. Ayo Siti. Kelompok berapa Siti ini? Kelompok 4 Siti. Ya, kelompok 4 mau nanya. Silahkan tanya ke kelompok 1. Tadi katanya Mbak Sopri itu kalau ambil makanan di kantin lebih itu kan termasuk norma hukum ya. Nanti dihukum mana Pak? Oh, karena kalau mencuri gorengan itu Pak ya, itu Ya. termasuk perbuatan tercela Pak, masuk norma hukum karena bisa dilaporkan polisi Pak, karena itu pencurian meskipun hal kecil tapi kalau dilakukan terus menerus nanti jadi kebiasaan Pak. Iya. Tahu Intan? Ya Pak, Menanggapi? sama pendapatnya tadi. Kalau mencuri kan berarti melanggar undang-undang. Pak, ada aturan, ada pasal-pasal. Berarti di situ masuk norma hukum Pak. Iya. Melanggar norma hukum maksudnya. Iya. Nah, ini Kurang ada. setuju, Pak. Iya. Gimana pendapat kelompok 1 apa yang Kurang setuju. dari ya? Kurang setuju saya. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Ya, kalau siswa makan di kantin terus tidak bayar, saya rasa tidak harus bawa hukum, Pak. Itu penyebabnya karena dia tidak punya uang. Gimana pendapat kelompok lain lagi menanggapi ini? Sebelum Bapak nanti berikan penjelasan dan berikan Menanggapi pemahaman. kelompok yang tidak setuju. Ini mewakili kelompok 1. Itu ceritanya begini Pak. Itu fakta ceritanya yang punya kantin itu tidak terima gitu. Akhirnya yang punya kantin ini melihat si anak itu mengambil gorengan tidak sekali 2 kali karena setiap hari terus menerus. Akhirnya sudah mulai jengkel hatinya si pemilik kantin, dilaporkanlah ke polsek. Kelompok Paham, Pak. 3, kelompok 2. Paham Pak, paham. Nah, sekarang kita tampilkan lagi kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Nah, silahkan kita presentasikan kelompok 2 lagi. Itu di kesusilaan. Ayo, Beni atau Intan atau teman yang lain? Ya, Dari saya kelompok Pak, 4. tidak apa-apa, saya saja. Iya, silahkan. Norma kesusilaan. Ya. Norma kesusilaan itu adalah aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk berupa suara hati yang berasal dari hati nurani manusia. Iya. Contohnya seperti tidak jujur, Iya. bohong. Nah, itu termasuk norma kesusilaan. Jadi kalau tidak jujur atau berbohong seperti itu berhubungan sama hati nurani manusia itu sendiri. Gitu, Pak. Sanksinya apa? Dari saya. Ada sanksinya juga itu. Sanksinya berupa penyesalan gitu Pak. Jadi Iya. menyesal. Kan ini berhubungan sama hati nurani begitu ya Pak ya? Iya. Silahkan. Tadi kan saya kan pas awal menyebutkan mencontek Pak. Apakah mencontek itu termasuk norma kesusilaan Pak?
Ayo dari kelompok 2 gimana tanggapannya? Iya, kalau menurut kelompok kami, mencontek itu termasuk melanggar norma kesusilaan, Pak. Karena kan tidak jujur di situ, Ya. mencontek. Kalau sanksinya apa lagi? Kalau itu Kalau mencontek. sanksinya di sini selain tadi berupa penyesalan, tapi kalau misalnya kalau dalam hal mencontek mungkin bisa sanksinya ditegur gitu ya Pak ya sama Bapak Ibu guru. Iya. Gimana? Jadi ada apa tadi yang ditanyakan oleh kelompok Atau satu tadi ya? gitu Pak di Iya. sama teman-temannya di kelas. Ya, Bapak jelaskan lagi ya mengenai pemahaman yang telah disebutkan oleh Supia tadi ya. Kalau kita mencontek misalnya di sekolah ini atau di kelas, apalagi sampai ketahuan oleh teman yang lain, nah itu semua sama juga dengan melanggar dari norma kesusilaan. Ya. Jadi bisa saja sanksinya itu berupa teguran, nah ya, malu, nah itu pasti itu malu, ya. Nah, mungkin ada teman dari kelompok lain untuk bertanya juga kepada kelompok 1 ini. Ya, kelompok 2 maksudnya ya. Dari yang ditampilkan oleh kelompok 2 ini, yang tadi sudah bertanya itu kelompok 1, kemudian kelompok 3 atau kelompok 4 ada yang mau bertanya? Tanya, Pak. Ini dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, iya. Silahkan bertanya kepada kelompok 2. Kalau berbohong itu Pak ya melanggar norma yang mana, Pak? Kalau berbohong ya. Gimana tanggapan dari kelompok 2? Kalau berbohong itu. Kalau berbohong itu Ya. ini ya masuk norma kesusilaan. Lihat kalau norma agama bisa juga sih Pak kalau menurut saya. Iya. Jadi kalau di agama kan juga kita dilarang berbohong, juga bisa masuk di norma agama. Gitu Pak. Ya, berbohong ini itu bisa dikatakan persepsi kita ya, memfokuskan kemana ruang lingkup. Misalnya masuk ke norma kesusilaan, ya juga sifat berbohong ini masuk juga. Kemudian dalam ruang lingkup agama juga diajarkan ya dalam agama apapun, itu bahwa yang suka berbohong itu tidak boleh ya. Mungkin nanti ya karena kita ya waktu membatasi, kita hanya 2 kelompok. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 ini kita lanjutkan ya nanti ya pertemuan berikutnya. Ya, karena kita sudah waktu kita mau habis, silahkan duduk yang meja kursinya dikembalikan lagi pada tempatnya, diatur supaya rapi, jangan berantakan nanti kalau kita keluar dari kelas ini. Oke, anak-anak, siap? Semangat? Semangat, Pak. Semangat. Oke, Pak. Tetap semangat, Pak. Ya, Iya, berhubung Pak, waktu tidak kita apa-apa, telah Pak. habis, jadi berkenaan dengan norma tadi ya. Ya, Pak. Bahwa norma itu penting dalam kehidupan masyarakat ini ya. Tanpa norma atau aturan, hidup kita ini tidak akan baik ya. Mungkin negara ini akan kacau, akan hancur. Nah, itu. Jadi untuk selanjutnya kita tutup dengan doa. Coba Boni Pasio untuk menutup. Halo, Pak. Doa, Bon. Oke, siap. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, sebagai wujud syukur kita, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran, maka kita menyatakan wujud syukur kita dengan berdoa. Kita berdoa menurut ajaran iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak.